damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia. Itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup dan bangkit itu. Amin. Selamat Minggu yang ke-14 setelah Trinitatis. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tema minggu kita pada hari ini adalah kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Yang menjadi pokok khotbah kita terambil dari Pengkhotbah pasal 2 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan tanam-tanaman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dan di situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan, dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat sekilas dalam kitab Pengkhotbah ini, seolah-olah ada gambaran kefrustrasian. Ada seolah-olah pemahaman bahwasanya betul-betul hidup ini tidak bermakna, tidak berarti. Seolah-olah hidup ini tidak ada yang memperhatikan di antara sesama manusia, bahkan mungkin Tuhan pun tidak memberikan perhatian dan pembelaan kepada sang pengkhotbah atau Salomo. Kalau kita memahami kitab Pengkhotbah ini merupakan rangkaian firman Tuhan yang disampaikan oleh saya. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara kekasih? Karena kita lihat bahwasanya disampaikannya seolah-olah semuanya kesia-siaan. Apapun yang diperoleh terkait dengan harta benda, yang terkait dengan yang dilihat nikmati oleh mata, yang dikerjakan oleh tangan, semuanya sia-sia seperti menjaring angin di tengah-tengah dunia ini. Apakah memang demikian jalan pemikirannya firman Tuhan ini? Jawabannya tentu tidak. Kalau memang demikian, saya pikir firman Tuhan yang ada di kitab Pengkhotbah nggak akan mungkin masuk dalam kanon, nggak mungkin diakui menjadi firman Tuhan yang menyelamatkan. Yang intinya adalah
bahwa ada di sekitar Raja Salomo banyak orang yang melihat hidupnya penuh dengan kesia-siaan karena dia tidak menggantungkan hidupnya kepada Allah Bapa di sorga. Ada banyak orang di sekitar kita yang frustrasi, yang memahami hidup ini tidak bermakna dan tidak berarti, selalu mengungkapkan kefrustrasian, keputusasaan, kebingungan, dan keputusasaan karena dia tidak pernah menggantungkan pengharapannya kepada Allah Bapa di sorga. Karena dia tidak membuat hidup ini dalam kerangka takut kepada Allah. Belum lagi kita lihat bahwasanya katakan dalam kitab bahwa dunia ini, hidup ini semua serba teratur. Ada masanya makan, ada masanya lapar, ada masanya tidur, ada masanya di bawah, ada di atas, gelap dan lain-lain. Ada sirkulasi waktu dengan kegiatan yang begitu teratur dan semua kegiatan itu begitu padat mengisi waktu kita, dan itu dilihat semua merupakan kesia-siaan, dan hasil yang diperoleh juga dari situ adalah kesia-siaan. Oleh karena itu sebenarnya kita khotbah mau mengatakan bahwasanya sekalipun hidupmu sia-sia dan banyak aktivitasnya dan berulang-ulang kegiatannya dari Senin ke Selasa, Selasa ke Rabu, Rabu ke Kamis, Kamis ke Jumat sampai ke Minggu, Senin kembali, dan terus kegiatan yang berulang-ulang seolah-olah itu saja, dan dianggap kesia-siaan dan dianggap akan berujung berakhir kepada maut di tengah-tengah dunia ini. Memang orang yang meletakkan hidupnya bukan dalam kerangka kehendak Allah, bukan dalam kerangka pemilihan Allah, bukan dalam kerangka karena takut akan Tuhan, lalu mengerjakan pekerjaan dalam waktu yang penuh dengan kesibukan, yang penuh dan padat dengan aktivitas itu, otomatis memang orang akan menganggap hidup ini hidup yang sia-sia. Tapi kalau kita melihat itu merupakan panggilan Tuhan, bekerja dalam waktu yang padat, lalu lakukan di sana kehendak Tuhan, karena kita mengerjakannya dalam rangka takut akan Tuhan. Berulang-ulang pekerjaan dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, membosankan dan kesia-siaan. Kalau kita menganggap itu panggilan Tuhan dan mengerjakan segala sesuatunya karena dalam rangka takut akan Tuhan, sehingga kita tidak akan bosan, malah menikmati, dan seterusnya kita akan berkarya membuat yang terindah, membuat hal-hal yang baru dalam kehidupan seperti ini. Karena itu firman Tuhan dalam satu kesatuan dalam kitab Pengkhotbah mulai pasal 1 sampai pasal 12 tidak boleh disampaikan tanpa harus dikaitkan kepada pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam pasal 12 ayat 13 demikian. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Dapat kita jawab pergumulan awal tadi. Kalau ada orang yang frustrasi melihat kepadatan pekerjaan yang menuntut, membosankan, untuk apa ini? Semuanya terasa ini kesia-siaan, karena besok kita akan mati, karena besok kita akan berakhir, dan merasakan hidupnya baik yang muda, baik yang tua tidak bermakna, karena dia tidak menganggap panggilan menjadi orang tua, menjadi lansia, menjadi orang apapun dalam situasi apapun semata-mata oleh karena karya akibat perbuatannya yang kemarin, hasilnya sekarang. Itu mesti dilihat dalam kerangka kehendak Allah, panggilan Allah, supaya kita menikmati keadaan itu bersama-sama dengan Allah. Saudaraku yang kekasih, boleh kita katakan firman Tuhan yang disampaikan oleh Salomo ini, dia gambarkan juga itu pribadinya yang mengalami kesia-siaan, yang seolah-olah menjaring angin dalam kejayaannya, dalam kebesarannya itu, yang menjadi
gambaran pandangan orang terhadap hidupnya. Jika demikian boleh kita katakan bahwasanya kitab Pengkhotbah adalah kitab yang mengkritik hidup orang yang egois, yang membuat segala sesuatu kehidupannya pada masa kini dengan mengalpakan Tuhan dalam kehidupannya, dengan menghilangkan rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Kembali kita ke pasal 12 ayat 13 yang mengatakan tadi, akhirnya dari kata segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kalau dikatakan hidup ini adalah pendek, dan hidup ini dalam suatu situasi yang pendek itu penuh dengan kepadatan, supaya kita tidak menganggap itu kesia-siaan. Dalam waktu yang sia-sia itu pun, jadikanlah hidupmu hidup kita di dalam persekutuan, dalam pribadi, hidup yang takut akan Allah. Sehingga dalam kerumitan, dalam kepadatan kegiatan kita, nama Tuhan yang dinamakan, yang dipermuliakan. Jangan sebaliknya, sudah hidup dianggap kesia-siaan, hidup yang begitu pendek, sehingga hidup ini dibiarkan untuk mengikuti kehendak sendiri. Itu dikatakan oleh Salomo kalau kita melihat dalam ayat yang ke-10 sampai ayat ke-11. Dia mengikuti apa yang dikehendaki oleh matanya, karena dia tidak mau membatasi itu, karena dia tahu bahwa kalau dia mengikuti yang dikehendaki oleh matanya, dia menghargai jerih payahnya. Lalu dalam ayat 11 dia mengatakan bahwa dia melihat semua hasil karya tangannya, dan hasil karya tangannya itu pun adalah kesia-siaan, seperti menjadi angin, dan semua tidak ada arti di tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Karena dia melihat apa yang dikerjakan oleh tangannya, membuat simbol orang yang melihat yang dikerjakan tangannya tanpa takut akan Tuhan. Kalau dia melihat apa yang dikerjakan oleh tangannya dan merangkak takut oleh Tuhan, dia menganggap itu bukan sia-siaan, tapi dia menganggap sekecil apapun hasil yang dikerjakan oleh tangannya memberikan dampak yang baik, memberikan manfaat yang baik, memberikan salah satu nilai yang bisa berpengaruh untuk hal yang baik buat orang lain. Oleh karena itu, saudara kekasih, sekecil apapun yang kamu lakukan, hargailah itu. Hargailah dirimu sebagai orang yang dipilih Allah, sebagai biji mata Allah yang diperhitungkan oleh Allah. Engkau diberikan dengan segala sesuatu yang kamu butuhkan, karena burung pipit saja pun diperhitungkan Allah dan diberikannya makanannya. Apalagi saudara dan saya yang mungkin lagi bergumul, yang mungkin lagi terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah, memiliki banyak pergumulan dan persoalan. Jangan frustrasi, jangan katakan hidup ini adalah sia-sia dan Allah tidak peduli dengan saya. Tidak, lihat itu semua dalam kerangka takut akan Tuhan. Karena kita melihat itu dalam kerangka takut akan Tuhan, sehingga kita anggap, kita pahami, kita imani, dalam kondisi apapun kehidupan kita tetap bermakna, berharga di hadapan sesama dan di hadapan Allah sendiri. Saudaraku yang kekasih, banyak orang seperti Salomo yang sudah meraih banyak sukses. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9 tadi, dia sudah memperoleh banyak harta, dia memperoleh banyak rumah, dia memperoleh banyak kebun, dia memperoleh banyak kolam-kolam di sana untuk mengairi dari kebun-kebunnya, dia memperoleh kambing domba, dia memperoleh emas dan perak, dia memperoleh malah pembantu dan gundik-gundik yang lahir di rumahnya. Tapi dikatakannya ternyata bahwasanya dalam pada itu hikmatku
tinggal tetap padaku. Tidak membawa dampak kepada orang lain maksudnya. Ternyata hikmat dia mengumpul semuanya itu tinggal hanya dalam diri dia. Dia merasakan hidup ini kosong. Dia merasakan bahwasanya kenikmatan yang ada dalam dirinya, dalam keluarganya yang dikumpulnya, kenikmatan dunia ini, kenikmatan hidup setelah materi ini adalah kesia-siaan, adalah hanya merupakan hikmat yang dalam dirinya, tidak membawa makna kepada orang lain. Karena apa, saudara yang terkasih? Karena dia tidak melihat itu sebagai sesuatu yang diperoleh dalam bingkai takut akan Allah, sehingga dia menggunakannya, memakainya, memanfaatkannya dalam rangka untuk memuaskan pribadinya, dan ternyata terbatas dan dikatakannya merupakan kesia-siaan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, ada rumah, ada kebun, ada harta, ada kolam, ada emas batangan tadi katanya, ada yang lain-lain yang mau dikatakan oleh firman Tuhan. Jadikanlah itu sebagai sesuatu yang memperlihatkan diri kita, dirimu, diriku sebagai orang yang takut akan Tuhan. Harta materi duniawi supaya tidak sia-sia menjadi sesuatu yang berharga dan bermakna. Jadikan itu membantu dirimu, membantu kehidupanmu, membantu pelayanan dalam rangka meningkatkan, memperlihatkan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, permulaan hikmat dalam hidup kita ini. Takut akan Tuhan, permulaan ilmu pengetahuan bersama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih, dikatakan oleh tema khotbah kita pada minggu hari ini, kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Oleh karena kenikmatan dunia itu kita kumpul, kita peroleh, kita perjuangkan dengan jerih payah kita, jerih payah yang berorientasi, yang bersumber dari dan untuk diri kita. Firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, yang pertama, supaya kita tetap melihat hidup ini sebagai berkat kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, sehingga apapun yang ada dalam diri kita menjadi sesuatu penunjang dan rangka memperlihatkan kita yang takut akan Allah Bapa di sorga. Sehingga materi yang kita peroleh, apa saja pun yang kita miliki, kita jadikan dalam rangka untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga hidup kita ini, karena sudah diperjuangkan dan dihargai oleh Allah dalam nama Yesus, mengajak kita melihat bahwa hidup ini bukan hidup yang sia-sia, tapi adalah hidup yang penuh dengan perjuangan. Dan bukan hanya perjuangan saudara dan saya, tapi perjuangan Allah lewat nama Yesus, agar kita betul-betul diselamatkan, dan kehidupan orang yang diselamatkan menjadikan semua harta miliknya dalam rangka memperlihatkan kemuliaan Tuhan, takut akan Tuhan. Sekali lagi saya mau baca firman Tuhan dalam Pengkhotbah 12 ayat 13, yang merupakan kesimpulan dari semua rangkaian firman Tuhan yang ada di dalam kitab Pengkhotbah ini. Dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban bagi setiap orang. Amin. Firman Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudaraku sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas sabdamu, sabda yang betul-betul hidup dalam kehidupan kami, yang membela hati kami. Terlebih-lebih kami kemungkinan yang putus asa, yang merasa Tuhan jauh dari kehidupan kami. Padahal Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus hanya sebatas doa dan permintaan kami. Oleh karena itu ya Roh Kudus, seketika kami merasakan Allah jauh dari kami, ingatkan kami, ajari kami
agar hidup kami ini hidup yang memanggil nama Tuhan dalam nama Yesus. Agar hidup kami ini terasa hidup yang berarti, hidup yang bermakna, bukan hidup yang sia-sia, bukan hidup yang menangkap angin yang berlalu tanpa ada bekas dalam kehidupan kami. Karena Engkau Tuhan dalam nama Yesus yang sungguh-sungguh memperjuangkan kami, menyelamatkan kami. Kami adalah biji mata Allah di sorga, dan kami adalah orang-orang pilihan-Mu yang Kau pertimbangkan kehidupan kami, kesehatan kami, kehidupan kami sehari-hari, dan semua perlengkapan kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini izinkan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang berada dalam perawatan medis di rumah sakit. Manakala mereka merasa jauh dari Allah Bapa di sorga, manakala mereka merasa putus asa, Engkau Tuhan lewat Roh Kudus-Mu yang mengingatkan mereka, agar mereka sungguh-sungguh melihat kehidupannya merupakan rencana Tuhan, merupakan anugerah Tuhan yang diingat sungguh-sungguh oleh Tuhan, yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Biarkan mereka takut akan Tuhan, senantiasa suara mereka kedengar-dengaran akan Allah Bapa di sorga, sampai ke kerajaan-Mu, memohon kehadirat-Mu, kesembuhan, kelegaan, karena Engkau punya tangan banyak, tangan yang Kau pakai untuk menyalurkan berkat-berkat kesembuhan kepada mereka. Demikian juga dengan kami Tuhan. Kami butuh akan kekuatan yang dari Tuhan. Anak-anak kami dalam proses penyembuhan dimanapun berada, di rumah kami masing-masing dan di tempat yang lain Tuhan, biarlah tangan pengasihan Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesehatan bagi mereka. Rawatlah lewat Roh Kudus-Mu, Roh Kudus yang memakai hati pikiran para medis, orang-orang yang menderita pada saat ini. Engkau Allah Bapa di sorga yang senantiasa mampu untuk menyembuhkan orang yang sakit, memberikan jalan keluar bagi orang yang bingung, mengingatkan hati dan pikiran yang terlena. Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau yang membungkus domba-domba-Mu yang sedang luka hati dan pikirannya, dan Engkau yang menyembuhkan segalanya, sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ini Tuhan doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup itu. Amin.